Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai lanjutan kajian tahsin Al-Quran di Masjid Besar At-Taqwa Pancor pada malam hari ini, malam Selasa pertama, tepatnya tanggal 2 Januari tahun baru 2022 Miladiyah, dengan membaca Fatihah dan salawat. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihi al-anbiya wa mursalin wa alihim ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim لصاحب حزب الطريقة مولانا أبو المدارس المساجد مؤسس نهضة الوطن المغفور له الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشاري ولأصوله ولفروعه ولمحبيه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حق علينا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah al-qa'imi bi huquqillahi ma daqat illa wa farajaha Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم آمين ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Besar At-Taqwa bersama seluruh jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Besar At-Taqwa, jamaah Majlis Ta'lim, kajian tahsin Al-Quran, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari di tahun baru 2022, malam hari Selasa pertama, atas takdir dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali melanjutkan suatu perbuatan yang sangat dimuliakan Allah, yang digemari oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari Al-Qur'an dan mudah-mudahan berusaha mengamalkan dan mengajarkannya dalam keadaan sehat walafiat. Sudah tentu kewajiban kita juga adalah mengaturkan salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut setiap beliau. Mudah-mudahan termasuk kita bersama anak cucu turun temurun, sehingga kalau hari kiamat semoga kita termasuk yang mendapat syafaat dari beliau, amin. Tadi Bapak Ketua Umum menyampaikan jika pada malam hari ini alhamdulillah ada tambahan media untuk memperkuat ingatan kita tentang beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan panduan yang telah diusahakan, diikhtiarkan, diijtihadkan oleh para ulama bagi kita yang termasuk awam di dalam memahami bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran. Ikhtiar dan ijtihad pada ulama itu ada pada antara lain tanda-tanda wakaf, atau ketika kita menghentikan bacaan sementara, melanjutkan bacaan berikutnya, atau ibtidah. Pada, kalau tidak salah, 3 kali Selasa yang lalu sudah kita coba itu, dan seperti yang telah saya sampaikan bahwa karena ini tanda wakaf adalah ijtihad para ulama, maka sudah tentu di tiap-tiap negara yang memiliki percetakan Al-Quran memiliki ciri-ciri khas tertentu.
Termasuk di antara yang pakai adalah cetakan Al-Quran, cetakan Madinah gitu ya. Dan nanti insya Allah kita akan kombinasikan, padukan dengan yang bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pegang sebagai di antara permintaan atau harapan jamaah adalah bagaimana kita mengetahui tanda-tanda wakaf dan makna dari wakaf itu gitu ya. Memang dari beberapa aspek bahwa ada 5 macam-macam cara atau wakaf itu, tetapi tentu tidak dibahas sekarang ini karena fokus pada tanda-tanda wakafnya. Dia membantu kita nanti di dalam menelaah atau memberikan makna, memahami apa yang kita baca di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Baik. Kalau bapak-bapak sudah memegang mushaf, ya memang kita harapkan adalah pada malam itu ada surat At-Tariq, tapi karena tidak lengkap di surat At-Tariq, maka mari kita lihat kode atau tanda wakaf itu ya. Ada yang bertuliskan huruf mim. Tidak banyak ya pada tempat-tempat tertentu. Nah, di dalam penjelasan itu huruf mim adalah wakaf lazim yang tidak boleh, tidak harus berhenti membaca di situ, tidak dilanjutkan, lazim. Antara lain ada di dalam huruf, kelihatannya agak angkat dulu lah, agak ditulis agak besar sekarang. Pedas ya. Huruf mim ya, tanda wakaf huruf mim, tanda bahwa menghentikan bacaan di situ adalah lazim, tidak boleh tidak. Oleh karena itu kita begitu melihat mushaf, sepanjang apapun napas kita umpamanya ya, maka hentikan bacaan. Mohon maaf Siti Ambulakai pelungguh ya, sebentar. Sila pelungguh lihat, buka surah Ali Imran ayat 181, juz 4 ya, juz 4. Sudah ketemu? Tolong sekalian apa, entah Quran yang cetakan Indonesia, tolong satu. Quran cetakan Indonesia. Di mana? Ada di tempat Quran yang ada. Aduh, udah yang mana-mana ada. Ya. Sudah ketemu? Ya, di surah Ali Imran
ayat 181 juz 4. Pada kalimat di ujungnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awniya. Nah, jangan sampai siapa saja membaca qalu innallaha faqir, tidak boleh berwakaf di situ ya. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan wa nahnu awniya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata sungguhnya Allah itu miskin. Dia berwakaf di situ. Lalu dilanjutkan wa nahnu awniya, sedangkan kami ini adalah orang-orang kaya. Boleh enggak? Maka merusak akidah, menganggap diri kaya sedangkan Allah itu miskin. Naudzubillahi min dzalik. Lalu solusinya bagaimana kalau tidak nyampe napasnya gitu kan ya? Solusinya bagaimana? Usahakan kalau tidak nyampe nanti wakafnya di qalu. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqir. Tapi diusahakan. Kalaupun toh karena terpaksa karena faktor napas ya, lalu dia wakaf berhenti di innallaha faqir umpamanya karena terpaksa. Jangan memulai langsung, jangan dilanjutkan dari wa nahnu. Jadi mulainya di mana? Qalu ya, qalu innallaha faqirun wa nahnu awniya. Pirang-pirang wah kejelo kah. Ya, yang penting bapak-bapak lihat mushafnya aja ya, lihat mushafnya biar tidak lihat di papan tulis, lihat mushaf di Quran itu. Lalu solusinya bagaimana ya? Caranya agar tidak kita salah gitu, salah besar, dosa besar ya, karena apalagi ada unsur kesengajaan. Naudzubillahi min dzalik. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awniya. Kalau itu tidak ada masalah karena bisa napas sekali. Kita coba dah, lihat, coba dibuka, dilanjutkan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapkan cadangan napas, ambil napas, jangan sampai terhenti di tengah jalan, usahakan sampai ada tanda mim itu. 1 2 3. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awniya. Bagaimana kalau napas tidak nyampe ya? Bisa berhenti di qalu ya, bisa berhenti di walaupun tidak ada tanda wakafnya. Untuk apa? Menghindari salah baca yang fatal, yang bisa merusak keyakinan, yang bisa merusak akidah. Lalu caranya bagaimana? Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu. Coba. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu. Jangan dari innallaha faqir, salah nanti ya. Qalu innallaha faqirun wa nahnu awniya. Lanjut.
Tolong diulang. Tolong diulang. 1, 2, 3. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu awniya. Yang bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah lihat di sana ada huruf mim, tanda huruf mim ada. Nah, itulah tanda waqaf lazim. Waqaf napi? Waqaf lazim. Ya, makasih. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau berhenti enggak? Ya. Apakah ketika kita berhenti di qalu itu mad jaiznya tidak terbaca? Tidak. Kapan terbaca? Ketika kita memulai dari qalu in. Bagus. Jadi pertanyaannya, ketika kita berwakaf di mad jaiz pada lafaz qalu, apakah tidak dipanjangkan? Nah, ketika itu dia tidak sebagai mad jaiz lagi, tapi mad tabi'i ya. Ketika kita berwakaf, fungsinya tidak sebagai mad jaiz, tapi mad tabi'i. Kapan berfungsi sebagai mad tabi'i? Ketika kita melanjutkan bacaan qalu innallaha faqirun wa nahnu awniya. Kita ulangi 1, 2, 3. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awniya. Ada lagi sebelum lanjut? Jadi di sini di atas hamzah itu ada tertulis huruf mim kecil ya. Kita lihat selanjutnya dari sambungan ayat itu. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Ada alif, lam alif. Nah, boleh enggak kita berwakaf di situ? Pada prinsipnya tidak boleh. Pada prinsipnya tidak boleh. Tetapi karena faktor nafas, ternyata kita berwakaf di situ, maka solusinya bagaimana? Jangan dilanjutkan bacaan dari wa naqulu, tapi balik lagi, paling tidak wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqul. Umpama yang pendek napas ini ya, wa naqul. Nah, sebab kalau nanti ketika berwakaf di lafaz yang ada huruf lam kecilnya, lam alifnya, maka di sana tidak wakaf yang tidak boleh, la yajuz. Tetapi namanya juga ada ittirari mudarat ya, mudarat karena faktor nafas, apapun namanya ad-daruratu tubihul mahdhurah, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Solusinya bagaimana? Sekali lagi pada ayat berikutnya, lanjutan ayat yang tadi, kalau berwakaf terpaksa di bighairi haqq, jangan dilanjutkan wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Kenapa? Ya salah.
walaupun salah khafi, salah ringan. Kalau orang musabaqah, ya, namanya salah ringan, dikurangi satu dewan hakim, dewan hakim bidang fasih adab, dikurangi setengah atau dikurangi satu kan lumayan ya. Tapi ini bukan kita musabaqah, tapi untuk mengetahui itu adalah tanda waqaf. Sekali lagi kita ulang, kita lanjutkan. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول. Tidak ada tanda wakafnya agar apa? Nanti ketika kita mengambil ibtida atau melanjutkan bacaan, wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Sedangkan kalau kita berwakaf pada bighairi haqq, maka atret berapa langkah ini? Dan jangan sampai bighairi haqqin wa naqul. Tidak boleh ya. Kita paling tidak mengambil dari waqatlah, atau kalau paling baik qalu waqatlahumul anbiya. Nah, bagi yang bajang-bajang, bagi yang muda-muda atau siapa saja kita, mari nafas ini dilatih, jangan sampai manja. Coba kita sampai waqaf pada wanaqul ya. 1 2 3. Sanaktubu ma qalu lahumul anbiya bighairi haqqin wa naqul. Terus wa naqulu dzuqu 'adzab hariq. Persoalannya, bagaimana kalau ada tanda lam alif di akhir ayat, seperti fawailul lil musallin. Kalau di akhir ayat tidak masalah karena sudah sempurna ayatnya. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Baik, tanda yang kedua, ada huruf ta, waqaf. Ada tanda huruf ta, huruf ta. Ya, prinsipnya kalau ketemu dah huruf tanda di atas ayat ini ada huruf ta kecil, maka seandainya melanjutkan bacaan tidak apa-apa. Tapi selagi ada tempat istirahat, kenapa tidak dimanfaatkan? Artinya napas kita akan terbatas ya, berhenti. Belum ketemu nih ayatnya. Yang ketiga, qafla, al-waqfu awala. Qafla, al-waqfu awala, lebih baik berwakaf, lebih baik berhenti sejenak daripada melanjutkan bacaan. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu lihat pada surah Al-Baqarah nggih. Pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-13. Sudah ketemu?
ayat 13. Ada yang mau tanya? Ya, silahkan. Wakaf yang lam, misalnya di akhir ayat, misalnya di surat Al-Baqarah ini kan banyak. Iya. Ada di akhir ayat itu ada Iya. wakaf lam. Iya. Itu lebih baik kita berhenti atau dilanjutkan? Iya. Diulangi. Silakan. Iya, di akhir ayat ya. Iya, iya, iya. Sama dengan fawad. Iya. Bagi yang memiliki cadangan nafas ya, yang memiliki cadangan nafas bisa lanjut sampai mana ya. Tapi kalau tidak memiliki cadangan nafas, karena akhir ayat kita mengacu pada sabda Rasulullah atau yang dilakukan bagi Rasulullah, bahwa ketika beliau membaca Al-Quran selalu ayat per ayat, maka kita tidak salah. Karena apa? Di akhir ayat. Makanya memanfaatkannya. Kalau akhir ayat, silahkan bernapas. Tapi yang memiliki cadangan, ada artinya bisa memakna, bisa memahami Al-Quran. Jadi lam alif itu mamnu atau terlarang, tidak boleh, terkecuali yang tadi karena memang terpaksa. Tetapi ketika terpaksa, jangan lanjutkan dengan setelah lam alif itu, tapi atret sebelumnya. Kalau di akhir ayat silahkan ya. Begitu umpamanya fawailul lil musallin juga ada. Alladzina hum an salatihim. Bisa. Bagi yang paham maknanya, masa orang salat itu celaka, masa orang sudah kalau wail gitu ya. Oh, siapa orang salat yang bagaimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Oh, tidak sembarangan orang sholat, orang yang sholat yang lalai terhadap sholatnya. Itu artinya makna dia paham. Tapi ketika dia berwakaf, fawailul lil musallin, ya tidak apa-apa, alladzina, karena sudah ada yang memisahkan antara tanda baca itu apa? Ayat, ada tanda ayat di situ. Ya, ada lagi? Ya, jadi kalau ada seperti ini, Bapak sudah ketemu tadi atau jamaah ketemu nanti pada surah Al-Baqarah ayat 13. Ini malah kalau kita memiliki cadangan nafas baru sampai situ ya, baru bisa sampai situ. Nah, tidak ada wakaf di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu, kan tidak ada tanda wakaf ya? Ada? Tidak ada kan ya? Di qalu tidak ada. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ada qaf lam di situ. Artinya berhenti membaca atau tidak melanjutkan bacaan sementara, tarik nafas sambil bernafas, maka melanjutkan alain, itu yang letter yang terbaik. Seandainya ternyata nafasnya sampai walakin la ya'lamun, umpamanya ya, yang ngasar. Wa idza qila lahum, tapi tidak ngasar ini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha'u ala innahum humus sufah. Nah, tidak sampai ya. Maka kita diberikan oleh ijtihad para ulama, nah berwakaflah di situ.
manfaatkan ya tanda bacanya. Jadi ibtidak memulai bacaan, melanjutkan bacaan. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, sekali lagi sangat kita terbantu oleh ilmunya para ulama. Kita diberikan tanda baca, kode baca, bahwa hentikanlah bacaan di situ, berwakaflah di situ, kemudian lanjutkan dengan kalimat setelahnya, ala innahum. Ada lagi? Baik. Kemudian kemudian nanti kita ketemu dengan tanda waqaf berupa huruf jim kecil ya. Bisa Bapak lihat pada lanjutan ayat yang tadi, ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ada? Boleh berwakaf, boleh juga lanjut. Yang memiliki cadangan nafas, silahkan lanjut bila perlu sampai akhir ayat. Tetapi yang tidak, manfaatkan ya, manfaatkan istirahat. Jawaz, boleh berhenti, boleh lanjut. Boleh berwakaf, boleh tidak, atau boleh lanjut. Kemudian ketemu lagi kita, wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, dengan yang tadi tuh lam alif. Waqaf mamnu, dilarang, tidak boleh. Apakah selamanya tidak boleh? Ya. Apakah ada jalan bolehnya? Ada. Kalau bagaimana? Terpaksa atau darurat. Lalu kalau kita ternyata berakab di situ, bagaimana kita memulai? Nah, ini yang menjadi masalah pada qari'ah. Kalau tidak jeli pelatihnya ya. Lalu solusinya bagaimana? Kalau tidak boleh berwakaf di ila syayatinihim, berwakaflah di qalu. Contohnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Apakah satu kalimat atau dua kalimat? Bagaimana Ustaz kalau kita berwakaf di inna ma'akum? Ya, asalkan nanti tidak dimulai umpamanya ya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Umpamanya wakaf di situ. Yang salah jika kita melanjutkan bacaan dari innama nahnu mustahzi'un, itu dia salah. Bagaimana supaya tidak salah? Nah, kita dari qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kita coba ya, kita praktekkan. 1, 2, 3, silakan. Surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Solusinya seperti itu ya. Kita ulang. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Kenapa kita berwakaf di situ? Karena kita ketemu dengan mad jaiz munfasil yang lama bacaannya 4 harokat, tambah lagi dengan gunnah musyaddadah yang lama bacaannya 2 harokat. Maka ketika kita berwakaf pada inna ma'akum tidak masalah, asalkan kita nanti balik dari qalu inna. Kita ulang, coba. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sadaqallahul azim. Para jamaah senamian, kita baru dapat 5 tanda wakaf ya. InsyaAllah nanti kita perdalam kembali kode-kode yang ada, kemudian kita praktekkan di tempat masing-masing selain kita sudah coba di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.